Saudaraku sebangsa dan setanah air, salam hormat, salam NKRI dan salam Nusantara untuk kita semua. Ini lucu, tapi memang dari awal menjabat, rasanya tidak ada yang tidak lucu kalau sudah menyangkut urusan dengan Anies Baswedan. Anies Baswedan yang membanggakan ratusan piala prestasinya, tetap menjadi simbol gubernur terbodoh sedunia. Saya jadi nyengir kalau membayangkan betapa bahagianya Sandiaga Uno yang berhasil melepaskan jabatan sebagai wakil gubernur DKI Jakarta. Apalagi cara Sandiaga Uno keluar dari ikatan perkawinan dengan Anies Baswedan dilakukannya dengan sangat terhormat, yaitu maju untuk menjadi calon wakil presiden Indonesia. Dan setelah itu, oleh Presiden Jokowi, Sandiaga Uno diberi kemuliaan dengan diangkat menjadi Menteri Negara. Musibah nama baik Sandiaga Uno tercemar karena tuduhan gagal mewujudkan program-program unggulan yang menjadi mission impossible untuk menjadikan Jakarta yang maju dan bahagia warganya pun terhindar. Mencarikan pengganti Sandiaga Uno sebagai wakil gubernur Jakarta ternyata memakan waktu yang cukup lama. Alih-alih kita berpikir kalau jabatan wakil gubernur DKI Jakarta adalah jabatan yang menjadi rebutan banyak orang, ternyata lamanya masa pencarian sosok pengganti dari Sandiaga Uno ini mungkin karena tidak adanya orang yang mau bekerja sama dengan Anies Baswedan. Soalnya mereka sudah tahu akan pusing dan kemungkinan jadi kambing hitam sangat besar jika berpasangan dengan orang yang tak bisa bekerja, terkenal ahli dalam memoles kata, dan lari ketika perkataan dia tak terbukti nyata. Namun, Anies tak mungkin dibiarkan sendiri tanpa wakil. Dan Reza Patria pun menerima jabatan wakil gubernur DKI Jakarta sepertinya terpaksa. Orang Sunda bilang, Reza Patria katinggang buntut maung. Atau diterjemahkan artinya tertimpa ekor singa. Sebuah peribahasa yang diartikan sebagai perumpamaan nasib sial yang menimpanya. Sejak Reza Patria menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, pekerjaannya hanya memberikan klarifikasi dari pernyataan Anies Baswedan ini. Banyak hal yang sebenarnya janggal dan sulit untuk diterima akal harus dipahami oleh Reza Patria. Seperti aksi Anies Baswedan yang tiba-tiba ingin merubah nama jalan-jalan di Jakarta atau merubah istilah rumah sakit menjadi rumah sehat. Warganya tentu bertanya, Reza Patria yang menjelaskan atau orang lain? Yang pasti bukan Anies Baswedan. Anggota DPRD DKI Jakarta tak kalah pusingnya seperti Reza Patria. Dana APBD dengan jumlah yang fantastik setiap tahunnya menguap tak ada manfaat banyak bagi warga Jakarta. Tingkat kemiskinan Jakarta malah bertambah. Tak hanya itu saja, angka atau jumlah anak yang putus sekolah dasar di ibu kota malah menggila. Kebijakan Anies Baswedan yang berprinsipkan keberpihakan tak bisa dijelaskan. Sebenarnya, Anies Baswedan ini berpihak pada siapa? Kelakuan gubernur cukup mengobok-obokkan DPRD DKI Jakarta. Setiap kejanggalan tak bisa dipertanggungjawabkan. Anies Baswedan seperti sudah dimaklumi. Kalau diminta keterangan, jawabannya pasti memusingkan kepala. Akhirnya, setiap permasalahan dibiarkan berlalu begitu saja. Karena menggali lebih dalam pun tak ada gunanya. Walhasil, semua orang hanya menunggu
masa jabatan Anies Baswedan segera selesai. Tapi geremam tak akan pernah usai. Kini jabatan gubernur itu harus ditanggalkan oleh Anies Baswedan. Alih-alih DPRD DKI Jakarta menggunakan istilah selesai masa jabatan, pada media mereka menggunakan istilah pemberhentian. Judul yang dituliskan di media hampir semuanya sama. Misalnya di Detik News menuliskan judul DPRD DKI gelar paripurna pemberhentian Anies Reza. Di CNN menuliskan judul DPRD DKI akan rapat paripurna pemberhentian Anies pada tanggal 13 September 2022. Di Metro Indo News menuliskan judul DPRD DKI gelar rapat paripurna pemberhentian Anies dan Reza. Di situs resmi DPRD DKI Jakarta menuliskan judul DPRD umumkan pemberhentian gubernur dan wagub DKI tanggal 13 September 2022. Saudaraku sebangsa dan setanah air, dari beberapa judul media yang saya sebutkan tadi, artinya bahwa Anies rupanya dipecat sebagai gubernur sebulan sebelum masa jabatannya selesai. Sebenarnya ambigu juga narasi yang ditiupkan oleh DPRD DKI Jakarta ini. Di satu sisi, masa jabatan Anies dan Reza seharusnya berakhir pada tanggal 16 Oktober 2022. Tapi di sisi lain, pengumuman pemberhentian jabatan Anies dan Reza dilakukan sebulan sebelum dengan alasan penjadwalan paripurna yang merupakan amanat yang diberikan Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri. Paling lambat, paripurna pengumuman pemberhentian itu dilaksanakan 30 hari sebelum masa jabatan kepala daerah berakhir. Cuma apa iya ya harus menggunakan istilah pemberhentian? Menurut Ranu Projo dan Husnan 1982.2110, pemberhentian tidak lain adalah pemutusan hubungan kerja. Alasan yang biasa dikemukakan dalam pemberhentian adalah karena karyawan dianggap tidak mampu lagi bekerja pada organisasi dengan baik, dan ada pula karena kondisi perusahaan yang memburuk. Menurut Manulang 1972, pemberhentian pegawai adalah pemutusan hubungan kerja antara suatu badan usaha dengan seseorang atau beberapa orang pegawai karena suatu sebab tertentu. Menurut IG Bursanto 1988.2187, pemberhentian didefinisikan sebagai pemutusan hubungan kerja antara seorang atau beberapa orang pegawai dengan perusahaan yang timbul atau terjadi karena perjanjian kerja yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai pegawai. Sementara Hasibuan mendefinisikan pemberhentian sebagai pemutusan hubungan kerja seorang karyawan dengan suatu organisasi perusahaan. Artinya, keterikatan kerja karyawan terhadap suatu perusahaan berakhir. Jadi, penggunaan kata pemberhentian oleh DPRD DKI Jakarta cukup memberikan informasi pada kita semua bahwa Anies Baswedan dipecat, walaupun pemecatannya bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Anies sebagai gubernur Jakarta. Saya bisa memahami mengapa DPRD DKI Jakarta baru bisa memberhentikan Anies Baswedan di akhir jabatannya. Saya pikir itu karena Anies menjadi gubernur Jakarta adalah hasil dari pilkada langsung pertama yang dilakukan di Indonesia. Anies dipilih langsung oleh warga Jakarta sebagai gubernur mereka dan bukan dipilih oleh DPRD. Jika DPRD memecat Anies di tengah masa jabatan,
maka DPRD akan berhadapan dengan warga pemilih Anies. Sepertinya mekanisme pemilihan langsung kepala daerah oleh warganya juga tak memberikan kewenangan pada Menteri Dalam Negeri untuk memecat gubernur pilihan warga, walaupun secara pekerjaan gubernur bertanggung jawab pada Presiden dan Menteri Dalam Negeri. Kecuali si gubernur terbukti dengan sah dan nyata telah melakukan tindak pidana, dipidana, dan terpidana, maka Menteri Dalam Negeri bisa memberhentikan mereka dari jabatannya. Poin ini saya minta tolong koreksi saya jika saya salah. Artinya, walaupun Anies Baswedan purna menunaikan jabatannya sebagai gubernur Jakarta selama 5 tahun kurang 1 bulan, tapi istilah yang digunakan oleh DPRD DKI Jakarta adalah pemberhentian dan bukan habis masa jabatan atau pensiun. Begitulah kira-kira ulasan singkat saya pada kesempatan ini. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Nusantara untuk kita semua. Tetaplah menjadi pribadi yang kritis dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara ini.